Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada masalah, bagusnya dimusyawarahkan. Pimpinan musyawarah haruslah mendengarkan semua usul. Hari ini Pak Jaka akan mengisahkan saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nah, dirahmati Allah, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, suatu malam di saat Muhammad SAW sedang bertahanus, masih ingat kan tahanus ya? Tahanus itu menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, atau dalam hal ini mencari siapa sih pencipta yang sebenarnya. Juga mencari makna kehidupan, siapa yang menciptakan, untuk apa dia diciptakan, dan kemana nanti ketika sudah dimatikan. Maka pada malam itu seperti biasanya, Nabi Muhammad yang sudah berusia 40 tahun bertahanus di sebuah gua. Nah, guanya nih seperti yang di latar belakang ya, latar belakang ini namanya Gua Hiro. Nah, ini. Guanya sangat sangat sempit ya, lumayan sempit gitu ya. Jadi ini di Gua Hiro ini pada saat itu Nabi Muhammad bertahanus. Nah, gunung tempat Gua Hiro ini disebut dengan Jabal Nur atau gunung yang bercahaya. Kenapa? Karena di malam itu hadirlah satu sosok yang bercahaya, mendekati dan membangunkan Nabi Muhammad SAW yang sedang tidur terlelap karena kelelahan. Ya, dia kemudian membangunkan dan memberikan sebuah lembaran dan berkata, Iqra. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia artinya bacalah. Dengan perasaan yang masih kaget ya, karena baru terbangun dari tidur, kaget ya, kalian juga tentunya seperti itu. Dan ada perasaan yang tidak nyaman karena makhluk ini tidak pernah dilihat oleh Nabi Muhammad pada saat itu. Akhirnya dengan perasaan yang agak gimana ya, karena terkejut gitu, akhirnya Rasulullah menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca. Kemudian makhluk yang ternyata itu adalah malaikat Jibril alaihissalam kembali bertanya hal yang serupa. Sambil kali ini mendekap tubuh Rasulullah dengan erat. Dia berkata lagi, bacalah, Iqra. Namun Nabi Muhammad kembali menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu beliau tidak bisa membaca. Akhirnya ditanya lagi, disuruh lagi, diperintahkan lagi. Iqra. Nah, yang ketiga kali ini beda jawabannya Nabi Muhammad, yaitu beliau mengatakan apa yang harus beliau baca. Maka malaikat Jibril pun mengatakan kepada Nabi Muhammad, bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini ada di dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah ayat Al-Quran yang pertama kali diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diingat ya, jadi Al-Alaq itu adalah ayat 1 sampai 5 itu adalah wahyu atau ayat yang pertama kali disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus menjadi pertanda bahwasanya pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat atau diutus menjadi Rasulullah. Nah, yang dirahmati Allah, ini adalah sebuah kisah yang luar biasa bahwasanya nanti setelah Rasulullah mendapatkan wahyu, maka telah dimulailah tugas beliau menjadi seorang Rasul, dan ini akan semakin sulit, akan semakin berat kehidupan Rasulullah. Karena apa? Karena banyak sekali pertentangan yang diberikan atau perlawanan yang diberikan oleh kaum kafir Quraisy yang enggan menerima ajakan Nabi Muhammad untuk memeluk Islam atau hanya menyembah Allah Tuhan yang satu, Rabbul Alamin. Anak rahmat Allah, itu saja dari Pak Jaka. Mudah-mudahan kita semua diteguhkan hati kita agar kita senantiasa hanya menyembah Allah dengan cara mengikuti cara-cara yang sudah ditunjukkan oleh
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menurunkan kepada kita Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman, dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sunnah-sunnah atau hadis-hadis kepada kita sebagai pelengkap dan juga sebagai penjelasan daripada isi-isi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.